sore. Oh Devi, halo Devi. Halo Cik Glory. Halo semuanya. Selamat sore. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kita nggak kerasa ya, cepet banget udah sampai di minggu kedua bulan Maret nih. Cepet banget ya. Halo Om David. Halo Om. Oh, oh. Mari kita tunggu Om David sebentar lagi ya. Gimana nih kabarnya kalian? Ada yang udah UTS ya? Kalau aku baru mulai kuliah dari minggu pertama lagi di semester 4. Semangat buat kalian yang kuliah, sekolah, yang kerja, cici-cicinya, koko-kokonya semua, semoga semangat terus. Halo Om David, halo Cik Grace. Halo Tante Lisa. Halo Cik Feni. Halo, Halo Om David. masuk nggak? Oke, mau dimulai sekarang Om? Boleh, boleh. Selamat sore semuanya, selamat sore Ko Tristan. Halo semuanya yang menonton hari ini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Terus semangat dalam menjalani hari-hari ini dan hari-hari ini. Oke, walaupun kita belum bisa ketemu secara langsung, tapi walaupun kita ibadahnya masih online, tetap harus semangat. Dan yuk, sama-sama kita siapin hati kita buat memuji dan menyembah nama Tuhan hari ini. Nah, hari ini sebelum kita menyanyikan firman hari ini, yuk sama-sama kita menyanyikan Ajar Ku Berdiam. Nah, nanti kalian bisa coba search liriknya juga, judul lagunya itu Ajarku Berdiam. Nah, yuk sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Ajarku berdiam dekat di hatinya, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sedang ku menanti untuk bawaku bahagia, bersekutu damai yang sejati. Oh, udang bahagiamu. Oh, inilah rinduku. Hidupku adalah untukmu. Segala
tentang kebaikanmu dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yeay, tepuk tangan. Nah, selanjutnya, yuk sama-sama sebelum kita mendengarkan sharing firman hari ini, kita siapin hati kita. Sama-sama menyanyikan lagu Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk karena-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduanku Tuhan, ikuti hidupku Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami sama-sama boleh mendengarkan ibadah suplemen Kalvins Tuhan hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan sharing firman-Mu, kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami Bapa, biar setiap sharing firman yang dibagikan hari ini boleh merema bagi kehidupan kami, dan juga kami bawa doa untuk Om David yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Tuhan yang berikan hikmat, biar setiap sharing firman Bapa boleh menjadi berkat bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Amin. Oke. Suara saya kedengeran kah?
Dengeran Om, Jelas ya? jelas. Oke, selamat datang kepada yang baru bergabung. Sore ini Halo. kita temanya berbincang-bincang santai saja, ya. Nah, saya mau sedikit membagikan ya, membagikan suatu pertanyaan, membagikan satu pertanyaan. Ya. Nah, kita kan pasti punya cita-cita ya, dari kita lahir sampai sekarang. Contohnya saya deh, dulu saya punya cita-cita mau menjadi pilot. Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih saya pengen jadi pilot? Karena saya suka pesawat terbang. Nah, kenapa saya suka pesawat terbang? Karena memang dulu sering waktu kecil sering diajak jalan-jalan naik pesawat ya. Nah, terus lihat-lihat pengen jadi pilot lah. Nah, tapi kenyataannya saya sampai sekarang tidak jadi pilot tuh. Artinya kenapa? Artinya ada sesuatu yang memang saya punya tujuan, saya punya cita-cita, tapi setelah saya punya tujuan dan cita-cita itu saya nggak jelas, nggak jelas mau sekolah gimana, mau melakukan apa sehingga saya bisa jadi pilot. Akhirnya saya ganti cita-cita dari pilot menjadi dokter. Nah, cita-cita jadi dokter tuh. Kemudian berjalannya waktu saya nggak bisa sekolah dokter karena saya tempo hari fisikanya jelek, jadinya cuman masuk dulu ke sosial, ke A3 ya dulu ya, PS ya. Oke lah, akhirnya saya nggak bisa jadi dokter. Nah, saya mau membagikan sedikit tuh ya. Kita dulu, mungkin kita waktu masa kecil tuh banyak cita-cita tuh. Mau jadi ini, mau jadi itu. Baik itu suatu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Contohnya gini, yang saya bilang tujuan jangka panjang itu adalah cita-cita kita nih. Kita mau jadi apa nanti ke depannya. Ya pasti semua pengen menjadi suatu yang hebat lah ya. Gak pernah kita punya cita-cita hanya menjadi sesuatu yang begitu-begitu aja. Gak pernah. Nah, kita ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi pengusaha, punya pabrik, punya mobil mewah, rumah mewah gitu ya. Mau punya apa, mau menjadi orang yang baik dan sebagainya. That's it, nggak ada yang jelek. Semua cita-cita itu semua bagus. Ya, tidak ada yang jelek cita-cita itu ya. Nah, ada kalanya tadi di tengah kita membuat suatu cita-cita, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mulai pudar deh, mulai nggak bisa deh dijalanin deh. Nah, itu ada tahap-tahap yang menurut saya itu ada yang kurang clear di awalnya gitu, yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai bahkan 20%, 30%, sampai dengan 100% apa yang kita cita-citakan. Nah, sebelum itu terjadi, ya, baiknya kita mencoba supaya dari awal ketika kita setting target kita, ketika kita setting tujuan hidup kita atau kita mau ngapain, baiknya kita melakukan suatu perencanaan di awal itu dengan jelas, dengan clear semuanya gitu. Bahkan ketika kita menemukan suatu masalah nantinya di tengah-tengah jalan, itu kita bisa istilahnya apa ya? Wah, di sini ada lubang gede nih. Kita nyimpang dikit, kita balik lagi, masuk lagi ke jalan raya tadi gitu. Di depan ada tumpukan batu nih. Nah, kita bisa punya punya apa ya? Punya suatu masukan nih. Kita melipir ke kanan atau melipir ke kiri atau kita daki itu tumpukan batu di depan, atau kita ekstrimnya kita ngebor bawah tanah tuh
sehingga kita bisa tetap ada di jalan yang benar. Nah, untuk itu kita perlu belajar satu metode, ya, metode yang ini diciptakan sekitar tahun 1980-an, ya. Itu namanya SMART, ya. Kan kita mau kan dibilang getting smart, ya. Nah, orang orang kita sendiri suka dibilang, oh, dia nih smart nih, gitu. Dari mana? Dari pancaran wajahnya dengan sinar kemuliaan Tuhan, ya, smart, ya. Kalau ada orang yang murung, nangis mulu, kurang smart, katanya. Kenapa? Ya, kurang memancarkan. Nah, smart itu tidak dilihat hanya dari wajah atau dari tingkah laku, tapi smart itu kita mau belajar nih, ya, terdiri dari lima kata nih, ya. S, M, A, R, T. Itu bahasa Indonesia, ya. Kalau kalau apa? Bahasa Indonesia sama smart, ya. Nah, kemarin tuh kita sudah belajar dari Kotristan tuh. Kotristan kemarin sudah mulai. Jadi seri ini bagi teman-teman yang belum dengar seri pertama dari Kotristan, nanti bisa buka lagi tuh di apa namanya, IG, ya, di IG-nya Iya, bisa betul. nonton lagi apa yang Tristan bilang gitu. Sehingga nyambung sama yang hari ini saya mau sampaikan, ya. Kalau biasa di kantor saya membuat metode SMART ini nih ke dalam satu project, ya, entah itu project misalkan cara mengurangi piutang, cara mengurangi piutang apa tidak tertagih, gimana caranya outlet bisa membayar tepat waktu. Misalkan juga bagaimana cara mengurangi biaya angkut yang cukup tinggi. Nah, itu biasanya kita membuat suatu project, ya. Projectnya ini untuk tujuan sesuatu nih, jangka pendek kebanyakan gitu. Kalau jangka panjang itu kita bisa pakai smart, tapi bisa pakai metode yang lain, ada PDCA dan sebagainya. Apa-apa nanti saya sharing lagi tentang PDCA dan sebagainya. Nah, tadi kita kembali tuh, kalau kita punya tujuan, kita harus pengennya tujuan ini kita jalanin kan, kita lakukan tujuan kita sampai ujung-ujung apa? Berhasil, tercapai apa yang kita cita-citakan. Ya. Coba kita bayangkan kalau kita membuat satu cita-cita nih, kita udah jalanin 30%, di situ udah ada uang keluar, sudah ada usaha keluar, waktu yang terbuang, tiba-tiba nggak jadi deh. Nah, Pak, males. Kan sayang banget tuh. Mendingan kita punya cita-cita yang lain, punya tujuan yang lain, supaya kita tidak buang-buang waktu untuk melakukannya. Ya, nah, untuk itu kita perlu yang namanya smart ini, ya, supaya kita punya ujungnya itu clear, ujungnya itu jelas. Kita mau ngapain itu jelas, ada ujungnya yang jelas. Ya, saya mau sedikit kasih ilustrasi kayak begini. Dia deh, saya mau tanya perwakilan dia. Kalau dia mau kerja, dia butuh apa? Butuh CV. CV, ya? Iya, CV. Ya, CV, oke. Salah satu yang CV yang dilihat apa? Ada apa? CV Dicantumkan apa? prestasi. 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 Ya, mungkin kita spesifik, ya. Eh, ada sertifikat, betul? Iya, betul, sertifikat. Sertifikat sekolah, ya. Iya, Sertifikat sekolah. betul. Nah, nah. Kenapa perlu sertifikat sekolah? Supaya kita tahu kan, oh, dia belajar ini, belajar dulu jurusan apa dia dulu? IPA. Di IPA. SMA Nah, IPA. ya, oke. Sekarang gini, misalkan
dia sekolah IPA nih, cuman nggak pernah dikasih tahu sama gurunya berapa tahun dia mau sekolah. Apa yang terjadi sama dia? Misalkan tidak pernah dikasih tahu, oh dia sekolah IPA nih ya, oke, SMA. Nah, kita kan tanya kan, SMA itu berapa tahun? Oh nggak ada ininya kok, nggak ada batas waktunya. Boleh 3 tahun, boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh 20 tahun, terserah, terserah. Maka si murid akan apa? Bingung kan? Aku tuh sekolah tuh berapa tahun sih? Aku tuh sekolah itu eh, gimana cara cara lulusnya tuh gimana gitu? Kan sekolah kan nggak mau lama-lama kan? Siapa yang mau sekolah 50 tahun? Sekolah maksudnya di gedung loh ya, maksudnya di gedung jadi siswa SMA itu ada yang mau 50 tahun? Nggak ada kan? Nah, oleh karena itu pasti sekolah akan bilang, oh kamu kalau sekolah itu IPA itu gini deh, sekolah biasa tuh ada TK mungkin baru 3 tahun ya, 2 tahun, kemudian SD itu 6 tahun, kemudian itu SMP 3 tahun, SMA itu 3 tahun, total jadi berapa tuh? 6, 9, 12 ya? 12 tahun sekolahnya ini ya. Nah, setelah 12 tahun baru masuk ke kuliah. Kalau misalnya pemerintah tadi nggak bilang, serah mau sekolah, serah deh. Mau berapa tahun, nggak apa-apa. Orang nggak akan mau sekolah di tempat itu kan. Nah, oleh karena itu, kita juga gitu dalam menentukan suatu uh, proyek, suatu cita-cita, itu perlu ada hal yang spesifik. Ya, kemarin Coach Iksan bilang, spesifik. Jadi, si A itu mau sekolah, ya mau jadi dokter, dia kan harus sekolah dokter ya, harus harus IPA maksudnya mau jadi dokter tuh harus sekolahnya dasarnya SMA-nya IPA. Mungkin kalau sosial mungkin nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kalau kalau menentukan S yang pertama, S smart itu kan dari S ya, yang pertama itu S. Nah, S itu lakukan spesifik, tentukan dulu tujuan kamu tuh mau ngapain itu dengan spesifik, dengan jelas, ya, dengan benar-benar kamu tahu apa yang mau kamu tuju dan bagaimana cara kamu menuju yang kamu cita-citakan. Nah, saya mau nambahin sedikit dari yang Coach Isam kemarin sudah sampaikan ya. Biasanya kalau di tempat saya itu untuk menentukan SMART ya, untuk melakukan S yang pertama yaitu spesifik. Itu ada 5 macam yang bisa mengukur itu, yang bisa menentukan spesifik itu. Ya, satu, spesifik itu ngerti ya, itu jelas. Spesifik itu ada jelas, tidak ngambang. Itu namanya spesifik. Ya. Contoh yang tidak spesifik ini. Manuel ditanya misalkan, Manuel cita-citamu mau apa? Saya mau jadi orang kaya. Oh, orang kaya. Nah, terus bagus kan? Tapi itu kurang spesifik. Ya, yang lebih spesifik caranya gimana? Oh, saya Manuel bilang gini. Oh, saya mau jadi orang kaya dengan harta misalkan 5 triliun. Nah, itu lebih jelas tuh. Itu lebih spesifik. Bisa lebih spesifik lagi ya? Bisa. Contohnya gini, saya mau jadi orang kaya dengan harta 5 triliun, di mana 3 triliunnya adalah adalah tanah, 1 triliunnya adalah eh, gedung, dan 1 triliun lagi adalah uang tunai. Nah, kelihatan kan? Bisa yang membedakan antara spesifik dan tidak ya. Caranya tadi ya. Kita tahu gimana caranya. Kalau yang tujuan tidak spesifik itu orang males. Karena nggak ada yang mau dicapai seperti apa tuh orang susah. Tapi kalau semakin spesifik dan sangat spesifik,
kita jelas mau mencapainya caranya bagaimana. Ya. Nah, kemudian tadi ada 5 bantuannya. Untuk menentukan suatu hal lebih spesifik, satu contohnya, gunakan 5W. Ini pernah dengar ya, 5W itu adalah when, where, what, why, dan who. Ya. Coba kalau kamu membuat satu tujuan, coba tanyakan, saya melakukan proyek ini sama siapa sih? Who. Apakah saya sendiri? Apakah saya dibantu orang tua saya? Apakah saya dibantu oleh karyawan lain gitu kan? Itu harus jelas. Karena nanti itu akan efek ke semua hal. Baik itu nanti kalau kamu misalkan kamu perlu dibantu orang lain, dibantu karyawan, kamu kan harus keluar biaya gaji juga kan? Mana ada orang yang mau dilakukan diajak kerjasama dengan gratisan ya, jarang lah. Ya. Kedua, tadi apa? Who ya, where. Nah, gimana nih tujuan kamu mau kamu lakukan? Gitu. Apakah tujuan kamu itu mau kamu lakukan di rumah saja atau di tempat lain? Itu where. Terus what? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu kerjakan? Nah, itu akan membantu kamu lebih spesifik. Ya. Terus when? Kapan ini mau dilakukannya kapan? Tadi kayak kita sekolah. Kita sekolah ini kita proyek berjalan tadi 9 tahun. Ya, 12 tahun. Sorry ya, SMA lagi ya. Sama dengan SMA ya. Nah, kalau nggak jelas, bingung kita kan. Itu akan membuat kita males melakukan, nggak jelas nih. Lulus aja nggak tahu kapan kok. Ngapain aku menjalankannya gitu kan. Nah, tadi, yang terakhir adalah why. Kenapa saya mau melakukan itu? Oh, ada teman saya cukup bagus nih. Ini contoh aja ya. Contoh. Dia membuat cita-cita spesifik. Dia membuat tujuan hidup yang spesifik. Contohnya tadi. Dia mau jadi orang kaya. Nah, pernah kita bahas ya. Jadi orang kaya boleh panggil. Nanti kita evaluasi lagi. Saya mau jadi orang kaya. Ditanya nih, kenapa mau jadi orang kaya? Karena saya pengen membantu orang lain. Ya, saya membantu keluarga besarnya dia. Ya. Karena dia bilang gini, kalau saya punya uang cukup banyak gitu ya, saya akan banyak bantu orang lain, banyak bantu keluarga dan sebagainya. Terus dia bilang, kalau orang tua saya sakit, kalau saya punya uang yang cukup, saya akan menjaga dan mengobati orang tua saya yang sakit. Bahkan saudara-saudara kalau sakit pun saya mau bantu. Bayangkan kalau saya nggak punya uang, saya tidak nabung, ya. Saya tidak investasi dan sebagainya. Dari mana saya punya uang? Kalau gaji saya 2 juta, langsung habis. 2 juta langsung habis. Gimana cara kita mau menyimpan uang untuk masa depan kita, untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan luhur kita, keinginan kita yang baik gitu ya. Ivan Luhur belum ada ya, Ivan Luhur ya. Belum. Nah, jadi seperti itu. Lebih spesifik, lebih baik. Ya. Contoh kalau nggak salah kemarin itu Tristan cerita tentang Nabi Nuh ya, yang dibilang Tuhan, ukurlah sekian, 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 baterainya dibuatlah berbilik-bilik, itu semua pasti punya tujuan. Ya. Nah, itu spesifik ya. Yang tadi saya ceritakan minggu lalu tuh dari Ko Tristan, nanti bisa dibuka-buka lagi. Saya cuma menambahkan beberapa poin saja ya. Nah, kita akan masuk ke berikutnya yang tidak kalah menarik dan tidak kalah penting, yaitu MACD. Measurable maksudnya. Kalau logonya M kan gini kan ya. Nanti jadi lapar nih. Di sini bolehlah beli MACD nanti. Pesan sponsor. Oke. Measurable. Measurable dari bahasa Inggris artinya apa? Bisa diukur. Ya. Bisa diukur. Nah, teman-teman, karena ini adalah suplemen, ya, saya mau ngajak sedikit back to the Bible, ya, kembali ke firman Tuhan lagi. Ya. Kita sangat tahu
ada seorang tokoh yang luar biasa, yang getting smart, ya, getting smart, dan dia well planned, ya, seorang perencana yang baik, dan dari situ dia menjadi sukses. Saya ulangi ya, ada seorang tokoh Alkitab yang saya cukup kagumi, ya, dia ini well planned, jadi seorang perencana yang baik, planner yang baik, ya. Kemudian dia melakukan itu semua dengan hikmat dan ujung-ujungnya dia berhasil. Nah, tadi tujuan hidupnya adalah berhasil. Ya. Kalau saya bicarakan orang itu pasti kita semua sudah kenal. Orang ini waktu kecil ya sudah dikasih apa vision oleh Tuhan. Dia menjadi seorang leader. Ya, bahkan ada mimpi-mimpinya. Dia ini tukang mimpi juga sih kalau kata saya sih. Dia tukang mimpi di mana dia bilang pokok-pokoknya nyembah dia. Kurang ajar, nggak sopan nih katanya. Ya. Semua keluarganya nyembah dia, berlutut sama dia. Kemudian dia bilang bintang, matahari semua menyembah dia. Wah, kalau kita dikasih mimpi kayak begitu tuh, respon kita apa ya? Oh Tuhan yang bener aja lah, saya nggak ada apa-apanya. Itu cuma mimpi itu adalah apa ya? Kembang tidur aja, nggak ada tujuannya. Tapi yang saya kagum dari yang namanya Yusuf ini, dia tuh tidak berhenti di situ. Dia dapat vision dari Tuhan. Mungkin dia apa ya? Introspeksi diri dia sendiri. Wah, kok aku dapat mimpi kayak begini ya? Berarti Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saya nih. Walaupun kita tahu ceritanya ya, dia diapain? Mengalami masa-masa yang dalam tanda kutip tidak enak ya, diinjak-injak lah. Yang masih diinjak, dimasukin ke dalam lubang, dijual, terus jadi apa? Jadi budak, ya. Terus kemudian dia difitnah sama tante Potifar, masuk penjara, dibohongin sama apa ya? Sama juru minum dan juru roti, dilupakan sama orang. Tiba-tiba pada saat waktunya dia muncul lagi tuh. Muncul lagi. Ya, orang ini namanya Yusuf. Nah, tolong kita semua kalau bisa buka, kita buka coba. Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Ya. Mungkin dia bisa bacain dia. Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Oke. Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Oke, ini contoh yang sangat bagus sekali tentang yang namanya measurable. Ya, di sini keluar yang namanya angka-angka, benar ya? Ya kan? Ayo coba deh, bantu deh. Angka-angka apa aja yang keluar di sini deh? Ke-7 tahun kelimpahan harus memungut 1/5 hasil tanah Mesir. 7 tahun. 7 tahun itu jelas nggak? Terukur nggak 7 tahun itu? Tuhan baik ya. Tuhan kasih perumpamaan bahwa kelaparan akan terjadi selama 7 tahun. Nah, Tuhan baik tuh, dia kasih hikmat. Nah, terus artinya apa nih? Wah,
aku di Mesir harus melakukan sesuatu nih selama 7 tahun nih, ya. Selama periode ini untuk supaya pada saat kelaparan itu tiba, orang Mesir nggak menderita kelaparan, nggak musnah, ya. Kemudian si Yusuf dia dia thinking ya, wah kalau gitu aku harus ngapain? Wah, aku harus kasih perintah yang spesifik lagi, yang jelas juga, yang terukur juga. Itu tadi berapa persen? Seperlima. Nah, seperlima, ya, bisa diukur. Jadi seperlima itu harus di spend ya, disimpan ya, seperlima itu ya. Nah, dia terukur gitu. Kenapa dia nggak 1% aja? Kenapa dia nggak 100%? Wow, 100% dia hidup masa depan, masa ini mati dia. Ya, kenapa dia ngomongnya 5%? Kenapa nggak 1%? Mungkin kalau setelah dia ukur 1% itu nggak akan cukup dalam waktu mengumpulkan selama 5 tahun atau 7 tahun itu. Mungkin hasilnya terlalu sedikit. Makanya dengan perencanaan yang baik, tentunya dengan hikmat dari Tuhan, itu yang membuat Yusuf itu terus kasih perintah, udah kumpulin semuanya 5% dan sebagainya. Ya, terus gandum itu tidak dikumpulkan hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat. Itu semua juga ada tujuannya, dan tujuannya pasti baik gitu. Itu semua terukur namanya kan, terukur. Kenapa tidak di satu tempat kumpulinnya? Itu juga pasti ada penilaiannya, ada ukurannya. Kenapa tadi cuma 5% ya? Itu ada tujuannya, ada ukurannya. Ya. Jadi benar-benar si Yusuf ini dia memikirkan tujuannya apa? Tujuannya supaya orang di Mesir ini selamat, tidak musnah karena bencana kelaparan. Nah, dia dapat suatu apa ya? Dia getting smart ya, dia smart lah ya pasti. Yang pertama ada spesifik, dia jelas harus ngapain. Oh, di setiap kota tuh dia harus kumpulkan gandum di setiap kota, melibatkan setiap orang mungkin gitu ya. Dan berapa orang yang dia harus perintahkan untuk dilakukan itu spesifik semua sama dia tuh. Yang kedua, measurable, bisa diukur. 5% kenapa nggak 1%? Nah, oh kalau 5% cukup, kalau 1% mungkin nggak akan cukup. Dia butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan gandum. Kenapa nggak 10%? Nanti bos, kalau 10% dikumpulin, tempatnya kagak cukup. Ya, tempatnya kagak cukup kalau 10%. Ya, nah jadi dia 5% dia kumpulkan. Ya, seperti itu kira-kira yang disebut measurable, alias bisa diukur. Ya, jadi gini, supaya kita itu bisa sukses menjalankan M, yaitu measurable, ya, kita perlu melakukan satu, kita harus tentukan berapa banyak yang mau kita capai. Harus ada ukuran yang jelas. Jangan ditanya, kamu mau, misalkan gini, tujuan kamu mau mengumpulkan apa? Misalkan, saya kolektor jam tangan. Misalkan gitu ya. Wah, saya mau mengumpulkan jam tangan. Berapa yang mau kamu kumpulkan? Nggak tahu. Pokoknya kumpulin aja. Nah, nanti itu akan menjadi masalah bagi kamu. Gitu. Ya. Jadi tentukan berapa banyak yang mau kita capai secara lebih bagus secara kuantitatif ya. Jadi secara bisa terukur ya. Kalau kualitatif itu agak sulit. Bisa beda antara kuantitatif sama kualitatif. Kalau kualitatif ini bicara soal apa? Bagus, jelek, banyak, sedikit, pinter, kurang pinter, ya. Dia indah atau tidak. Nah, itu namanya kualitatif. Tapi kuantitatif itu diukur dari jumlah. Ya, itu bisa diukur dari jumlah. Ya. Terus yang kedua, terus bagaimana caranya supaya kita tahu saat sudah berhasil apa tandanya? Ya, contoh, kalian kecil pernah punya celengan ya?
Celengan apa sih? Ini celengan ya. Kalau kata orang Semarang celengan ya. Dulu saya kecil saya punya celengan. Mungkin tahu celengannya dulu celengan tanah liat ayam ya masalah ya. Ayam gitu apa Iya. celengan bagong. Nah, setiap saya punya duit cemplungin, cemplung. Saya punya duit jajan nih, oh jajan pempek kelebihan duitnya cemplung gitu kan. Nah, lama-lama celengan kita ini kan pada saat udah penuh nih, on masukin duit nggak bisa lagi ya. Waduh. Nah, berarti itu tandanya apa? Sudah selesai tuh. Ya, artinya sudah penuh tabungannya. Ya, udah itu artinya bisa diukur, bisa diukur itu namanya tuh. Ya, kalau udah penuh caranya gimana? Ya beli celengan baru dong, gitu kan? Nah, tapi paling nggak targetnya terkumpul ya, terkumpul target ya. Pokoknya saya mau celengan bagong ini perutnya penuh, sampai penuh lah. Gitu. Nah, rutin nih lakukan dengan disiplin, cemplung, 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 sampai celengan bagongnya penuh, mesti diapain? Pecahin kan, dan dapat duit, seneng ya, waktu kecil kan, gitu ya. Nah, itu masih bicara soal belum spesifik tuh. Contoh, kalau lebih spesifiknya kayak gimana? Ini, punya celengan bagong, tapi saya mau punya, dari situ saya mau punya uang, katakanlah 50.000 deh, 50.000. Berarti, kalau satu hari, selama saya mau dapat celengan bagong itu penuh, jumlahnya 50.000, dalam waktu eh, 3 bulan. Artinya kan setiap hari itu saya mesti cemplungin berapa kan? Misalkan contohnya setelah dihitung setiap hari harus komit nyelengin Rp1.000 ke dalam celengan bagong itu, tep ya. Tiba-tiba tengah jalan, aduh saya punya duit 1.000, sayanglah saya ada Rp100, dibelosin tuh di celengan bagong tersebut. Nah, nanti celengannya penuh nih. Cuman tercapai nggak targetnya yang begitu dipecahin? Cas, ya ampun kurang nggak sampai 50.000 nih. Ya kamu nabungnya harusnya 1.000, nolnya yang gelinding 1. Jadi cuma 100. Nah itu artinya targetnya kurang berhasil. Ya, jadi kita harus tahu targetnya saya mau ngumpulin berapa gitu. Ya. Tahu berhasil tuh caranya gimana tahu. Ya, terus juga kita harus punya indikator keberhasilan. Ya. Kalau kita sudah punya indikator keberhasilan, kita akan senang, kita akan bergairah dalam kita menjalani uh, tugas kita, hobi kita dan sebagainya. Ya, nah tadi ya, jadi kita harus tahu berapa banyak yang mau kita capai, how much atau how many yang mau kita capai, yang mau kita targetkan. Ya, nah, makanya itu kan sasaran kita kan harus terukur. Tadi yang pertama spesifik, kedua harus terukur. Berapa banyak yang mau kita capai, itu penting ya. Kedua, kita harus tahu sampai kapan kita ini mengumpulkannya gitu, melakukannya sampai kapan. Harus ada indikator keberhasilannya yang 3 itu. Ya. Supaya kita bisa tahu yang kita lakukan ini tidak sia-sia, yang kita lakukannya tidak buang-buang waktu. Ya, itulah yang namanya indikator keberhasilan. Nah, saya mau tambahin 2 lagi. Ya, yang pertama adalah SMART yang kita lakukan, yang sudah dimulai kemarin oleh Coach Tristan, yang dimulai dengan S, yang hari ini M, lakukan semua itu dengan tertulis. Dengan apa? Tertulis, ditulis, ya. Sehingga apa? Kita bisa melakukan yang kedua nih. Kita bisa melakukan evaluasi atas proyek atau cita-cita yang kita mau capai. Kalau kita hanya cuma di sini doang, oh saya mau ini segala macam melakukan, terus tiba-tiba kita mau tahu nih, saya udah berapa persen sih dari keberhasilan? Nggak tahu tuh. Nggak jelas soalnya om.
Ya saya melakukan aja, tapi saya tidak catat keberhasilannya. Sayang dong. Jelas ya? Kalau kita mencatat semuanya, ya ingat ya, mencatatnya perlu ketekunan dan kerajinan. Begitu kita nggak disiplin catat, semua ini akan berantakan jadinya. Kalau kita udah punya catatan, kita akan bisa lihat, oh saya mau misalkan contoh, eh, yang paling gampang, ya saya lagi tekunin hobi saya deh, ya saya lagi ikan, gitu ya. Nah, saya nih punya ukuran, pokoknya nanti dalam waktu 6 bulan ke depan, saya mau jualan ikan, contohnya gitu ya, saya mau jualan ikan. Nah, itu hobi saya yang saya mau kembangkan supaya menjadi bisa untuk menambah-nambah lah, gitu ya. Nah, saya punya target 6 bulan ke depan saya bisa jualan ikan. Artinya kalau saya mau jualan ikan itu saya harus 6 bulan ya, ini tadi ya target ya, spesifik ya 6 bulan. Terus measurable 6 bulan saya akan ukur nih, akan ukur. Nah, sekarang udah berjalan kurang lebih hampir 4 bulan. Nah, saya ini baru tadinya tuh punya mungkin 11 strain ikan. Ya. Tapi terus karena saya secara jujur aja saya juga setiap hari belajar ya. Itu banyak indukan saya yang mati tuh indukan. Nah, artinya gimana saya mau mencapai 6 bulan itu bisa saya jualan ikan kalau indukannya pada mati kan nggak bisa beranak dong kalau indukannya nggak ada. Emangnya datang sendiri dari langit tuh ceprot itu kan nggak bisa. Nah, saya 4 bulan ini saya melakukan evaluasi ya. Saya lihat gini lagi, apakah saya harus punya 11 strain ikan? Gitu. Saya evaluasi lagi, saya punya catatan, saya beli induk apa aja tuh jenis apanya, saya catat semua di laptop saya. Saya evaluasi, yang ini udah beranak, oh yang ini udah beranak, oh yang ini udah beranak, yang ini belum beranak-beranak nih, ini belum beranak-beranak nih, kenapa? Saya evaluasi dari situ. Nah, terus saya bilang, akhirnya, oh saya kayaknya nggak usah fokus ke 11 strain deh, saya fokus mungkin hanya ke 6 strain aja, ya, karena berhubungan tempat juga, tempatnya Om kan belum punya rumah yang besar, nanti cita-cita nanti lah gitu. Nah, jadi masih di tempat-tempat yang seperti inilah gitu kan. Itu cita-cita nanti. Itu mesti buat smartnya lagi tapi nanti. Nah, akhirnya saya evaluasi terus setelah 4 bulan. Oh, saya evaluasi jenis strainnya saya kurangin. Terus gimana cara mempertahankan strainnya dengan baik. Ya. Terus anak-anak ikannya ini mau dikasih makan apa? Nggak bisa dikasih makan air, nggak bisa. Karena dia hidup di air. Dia perlu makanan kan. Nah, saya perlu juga beli makanannya. Harga makanannya 1 pack berapa duit. Nah, itu semua dihitung semua tuh. Jangan sampai 6 bulan ke depan malah yang ada saya rugi. Bukannya saya bisa jual ikan, malah saya buang-buang uang gitu. Nah, di situ contohnya ya teman-teman ya. Nah, semuanya harus terukur. Kalau membuat bisnis juga harus ada tertulisnya, ada hitung-hitungannya. Ya, evaluasi dari 6 bulan, misalkan evaluasi setiap 3 bulan. Oh, dikasih skala ini ya, 1 sampai 10. Ya contohnya. 10 ini udah selesai, udah final, udah finish. Ya. Nah, sekarang dalam waktu 3 bulan ini kamu coba evaluasi. Saya ini, bisnis saya ini, cita-cita saya ini, udah sampai di angka berapa nih? Dalam waktu 6 bulan, 3 bulan. Maju atau mundur? Itu penting. Itu namanya bisa diukur. Misalkan 6 bulan tadi nih ya. Misalkan nih contoh ekstrim tapi seneng. Dalam waktu 6 bulan saya mau punya 6 rumah. Wih, keren ya. Cita-citanya keren loh. Kenapa buat rumah banyak-banyak? Saya mau kontrakin. Saya mau Saya mau dapat hasil uang itu saya mau bantu orang lain, bantu gereja misalkan.
ya bantu orang tua saya dan sebagainya. Oh, bagus itu. Oke lah, 6 bulan. 6 bulan mau punya berapa? Mau punya 6 rumah ya? 6 rumah, 6 bulan 6 rumah. Nah, artinya kalau dibagi rata 1 bulan 1 rumah ya? Oke lah, lakukan dengan spesifik rumahnya di mana, mau beli rumah di mana, jenis rumahnya seperti apa yang mau dibeli, kondominium atau gudang atau ruko. Nah, itu mesti jelas, itu spesifik tuh. Kita bicara tentang spesifik ya. Dalam waktu 2 bulan coba evaluasi. Lihat hasil catatan kalian. Udah berapa rumah yang kamu beli? Om, belum satu pun om. Kenapa belum satu pun? Anu om, uangnya belum cukup. Oh ya, itu evaluasi. Jadi nih pada saat 2 bulan awal, kamu udah diangka berapa 1 sampai 10 nih? Ya mungkin kamu baru baru diangka 1 kali ya. Nah, tapi kemudian gini, setelah dievaluasi, oh om, dalam waktu 2 bulan saya udah beli 2 rumah om. Ah, good. Ya, bagus. Artinya itu sudah berjalan berapa? 20%. Tampaknya dicek lagi. Udah dapat 4 rumah belum? Oh, udah. Bagus. Nah, itu yang namanya evaluasi. Itu penting untuk melihat cita-cita kita on the track atau tidak. Ya, kalau cita-cita on the track, good. Tapi kalau dalam evaluasi jauh, ya kita harus ngapain nih? Mungkin kurang spesifik atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita ganti. Nanti kita bicara lebih lanjut deh. Saya suka yang seperti ini, saya suka. Saya mau sharing kalau ada waktu lagi, gimana cara kita mengevaluasinya. Tapi karena ini waktunya sudah mendekati, ya kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Jadi kemarin kita belajar tentang spesifik, hari ini kita belajar tentang smart, ya. Lalu apalagi nih achievable. Seperti apa achievable? Nanti minggu depan, ya. Achievable minggu depan supaya kita bisa sama-sama coba dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, itu saja. Tuhan berkati, kita kembalikan ke Dea. Yeay. Terima kasih Om David. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin sharing firman hari ini. Jangan lupa kalau kalian belum nonton yang ibadah minggu lalu bisa langsung dicek ke IGTV-nya Kaltins dan tunggu juga buat yang minggu depan. Nah, ini aku mau ngasih pengumuman, jangan lupa untuk donasi bisa masih dibuka sampai tanggal 21 Maret. Nanti bisa ditransfer ke Kotristan. Nanti ada pengumumannya di grup WA Kaltins. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang mau didoain juga nggak nih? Kalau ada yang mendoain, boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku boleh sama-sama kita doakan buat teman-teman kita yang butuh doa hari ini. Apakah ada? Kita tunggu. Hmm. Oke deh. Semoga teman-teman sehat selalu dan terima kasih teman-teman udah nontonin ibadah suplemen kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Oh iya, belum. Oh yang ultah. Siapa Ci yang ultah? Oh ada yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun di bulan Maret? Oh, Ada ya? Jefferson ya? Jefferson Jeff sama siapa? sama siapa? Kenneth ya? Oh, Oh, Kenneth, Kenneth. Kenneth. Oke deh, yuk boleh deh kita doain buat mereka ya. Sekalian Sekali tutup nanti aja dia kita, ya. iya, oke deh. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Bapak. Terima kasih hari ini ibadah suplemen kami sudah selesai. Biarlah kiranya sharing firman-Mu hari ini Bapak boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan kami juga sama-sama mau berdoa untuk teman kami yang berulang tahun Bapak, yaitu Jefferson dan juga Kenneth. Biarlah kiranya ada panjang umur Tuhan, biar ada kesehatan, biar Tuhan yang memberkati sekolah mereka, keluarga mereka, pergaulan mereka. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dalam setiap apapun yang mereka lakukan itu boleh ada keberhasilan dan biarlah kiranya mereka boleh terus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan boleh jadi berkat bagi setiap orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke deh. Wah, Richard dan Bye-bye. gabung nih. Terima kasih teman-teman semua. God Tuhan bless, God memberkati. bless. Terima kasih Om. Yuk.